lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wallahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Nusantara, masih bersama Bapak Ustadz Supardi SAGMM. Kita masih membahas terkait dengan monetary one atau yang orang-orang sebut secara sederhana itu seputar harta amanah lah. Iya. Jadi harta amanah itu ternyata sesungguhnya adalah harta Allah yang dititipkan kepada manusia. Iya. Melalui kronologis yang panjang. Iya, betul. Nah, selama ini banyak orang yang mengejar-ngejar harta amanah karena memang harta itu real adanya. Iya. Harta itu nyata adanya, tetapi ternyata salah atau lupa bahwa ternyata harta itu sebenarnya adalah untuk membackup kinerja IM. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan dari video sebelumnya ada kronologis bahwa dari Sulaiman kemudian turun jatuhnya ke Nusantara atau ke Majapahit. Dari Majapahit pajak, Demak pajak. Kenapa garisnya pindah ke Majapahit dari Sulaiman? Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan keberkahan keselamatan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, pertanyaan dari Mas Eka bahwa kenapa sih dinasti Sulaiman jatuhnya ke Jawa, ke Nusantara tuh Kang ya? Kenapa kok enggak ke Saudi? Kenapa enggak ke Eropa? Saudaraku, bahwa sejarah Sulaiman ini adanya di Pulau Jawa. Jadi di Sulaiman itu, atau dulu Daud di Solo, Sulaiman di Sleman. Ini melanjutkan dari sejarah itu. Nah, kemudian aset-aset yang ada ini berupa emas, berlian, dan aset-aset yang berharga lainnya, terutama dua itu yang menjadi balance itu dulu memang diarahkan ke dinasti Majapahit. Ya Majapahit. Nah, kemudian di era Majapahit geser ke Demak, dari Demak ke Pajang, dari Pajang ke Mataram. Nah, sebenarnya aset yang ada di World Bank itu dari Mataram kan. Dari Mataram, aset-aset itu. Nah, di Mataram itulah yang nanti dikelola oleh Wongsonegoro. Nah, yang beredar atau informasi yang beredar atau yang saya ketahui lah bahwasanya harta itu harta raja-raja Nusantara yang diboyong ke sana. Iya. Harta raja-raja Nusantara. Nah, itu benar apa setengah benar apa keliru? Sebenarnya kalau dari silsilah ini ya bukan semua kerajaan punya andil, namun ada beberapa kerajaan yang beli andil di sini. Tapi yang paling utama memang Mataram. Dari Mataram, adanya di Solo. Maka sebenarnya aset-aset World Bank ini aset Mataram. Dan itu aset Mataram itu sebelum pecah Jogja. Jadi sebenarnya Mataram utuh itu Jogja, Solo. Nah, kemudian generasi Pangeran Mangkubumi itu memecahkan diri Jogja dengan Surakarta itu. Dari Amangkurat IV dia pecah. Nah, ini aset-aset ini sebenarnya aset Mataram. Tapi itu ada datanya semua. Kita hanya menggambarkan bahwa ini aset Nusantara gitu. Nah, kemudian aset-aset inilah yang dikelola oleh namanya Wongsonegoro senior itu. Nah, sekarang ini kan di closing. Jadi aset-aset itu ada, nanti detailnya memang nggak saya bisa sampaikan, tapi paling nggak gambarannya gini saudaraku. Aset-aset ini di closing. Kenapa di closing? Ada beberapa rekening dunia di closing dan beberapa negara di closing.
Karena untuk menunggu regenerasi dari M1 Wongsonegoro senior menuju junior. Nah, ini penyerahannya sebenarnya adalah penyerahan dari M1 dan Wongsonegoro. Jadi M1 dan Wongsonegoro sudah menyerahkan kepada Wongsonegoro junior ini, dan sekaligus Wongsonegoro junior ini juga menjadi IM gitu loh. Karena satu sosok. Nah, karena satu sosok, maka itu sudah dilaksanakan oleh sepuh-sepuh kita, dan itu disaksikan oleh seluruh elemen, semua sudah disaksikan. Namun ini semua adalah bagian dari sunatullah. Jadi yang kerja adalah sunatullah. Kenapa? Karena keadilan itu langsung dipegang oleh Gusti alaihissallahu ya hamil hakimin. Nah, kenapa kok langsung diambil oleh owner gitu kan? Nah, kira-kira sebelum dijawab apa menurut Kang? Karena orang-orangnya sudah sulit untuk dipercaya. Iya, betul. Ya, jadi faktor trust, kepercayaan Gusti ini terhadap amanah-amanah yang diberikan kepada pemangku hajat ya bahasanya ya. Itu ternyata sudah banyak yang dikhianati, sehingga seakan-akan kalau bumi ini sebagai perusahaan, maka ketika direksinya keluar dari koridor yang ditentukan oleh dewan pemilih owner, maka the owner ngambil keputusan rapat umum pemegang saham. Nah, rapat umum pemegang saham karena sahamnya tunggal, maka Allah yang mengambil alih itu. Nah, the ownernya Allah itu diambil alih, kemudian Allah rapat bersama dengan orang yang ditunjuk, yang disebut dengan Wongsonegoro junior itu. Nah, sekarang the ownernya itu jatuh di Wongsonegoro junior. The owner untuk makhluk ya. Makhluk berarti aset pengolahan ke depan. Tapi kalau owner Malik Gusti ini, nah, itu kan. Coba. Nah, sebelum kita jauh ke tatanan dunianya, Ustaz, ini kan wacana ini terlalu mahal lah. Iya, betul. Karena selama ini informasi ini karena memang simpang siur. Iya. Buat lingsatan kemana-mana. Iya, benar. Nah, yang salah satu yang sederhana kita bicarakan itu underline, bahasa karena ketika orang sudah memegang surat underline itu kan percaya diri. Itu yang satu. Yang kedua peti-peti emas. Maksudnya peti-peti itu ada nggak sih sebenarnya? Peti-peti uang itu ada nggak sih? Bagaimana polanya dan sebagainya. Itu aja kita ke situ dulu sebelum ke tatanan ekonomi secara sistem. Jadi saudaraku, bahwa underline itu digunakan supaya tepat sasaran. Jadi dana yang digunakan itu untuk apa dan dari mana, kan gitu kan? Dari mana untuk apa? Pertanyaannya kan gitu kan? Nah, berarti kalau kita menggunakan underline yang ada, ini syarat dengan banyaknya kepentingan. Sering tidak sampai, nah, kita bukan rahasia pribadi, tapi sudah rahasia umum bahwa pengguna anggaran ini selalu untuk kepentingan skop kecil, golongan dan pribadi. Pihak tertentu itulah underline, maka mungkin nanti kita juga nggak tahu persisnya, tapi mungkin ada perubahan underline itu. Yang kedua, apakah betul aset-aset itu ada, emas, berlian dan juga uang? Betul adanya. Asli ada. Sama dengan gini loh Kang. Uang ada di BI itu kan mengendali moneter di Indonesia ya. Itu uang kan ada. Bisa nggak uang BI itu digunakan langsung? Nggak bisa, dia harus turun ke sistem dulu.
registrasi, setelah sistem kemudian diserahkan ke mana Kang? Bank komersil. Dari bank komersil itu dijadikan underline untuk apa? Pembiayaan proyek, untuk KPR, untuk kredit dan seterusnya. Jadi semua akan ada sistem mekanisme yang sudah rapi. Jadi nggak bisa begitu saja. Iya, nggak bisa. Ya, Anda kalau mau ngambil langsung itu ada chip untuk pengaman. Kalau di sistem perbankan ada chip pengaman. Kalau di alam spirit ada chip pengaman Gusti ini itu. Maka dulu ada MBL, apa itu Kang? Mati, lumpuh, buta. Itu sebenarnya kan spirit. Ya, untuk menjaga itu kalau nggak dijagain oleh MBL, nah itu loh. Aja udah nggak dijawabnya. Aja. Nah itu coba. Jadi maksudnya ini kan untuk menjembatani pemikiran pada satu sisi. Ya. Wah. Oh ya. Nggak ada. Sisi lain ada, tapi tidak bisa membuktikan. Ya benar. Jadi ternyata sebenarnya bahwasanya itu ada. Betul, bukan hoak, tapi sistem akan bicara. Berarti real. Nah sekarang kalau nggak ada, bagaimana Anda mau belanja? Bagaimana rupiah mau dihargain kalau balance sheet emas dan berlian nggak ada kan? Kalau kita nggak punya aset, mana ada rumah kita nggak punya aset itu? Mana ada diakuin ngutang? Enggak. Iya, karena nggak ada aset, nggak bisa dianggap ngutang. Ada utang itu bagian dari jasmine kekayaan. Nah, itu. Berarti ini yang menjadi jurang antara yang mengatakan hoak dengan yang menyatakan nyata terletak pada pemahaman. Kenapa hoak gitu ya? Karena belum pernah terbukti dan itu janjinya membosankan dan kita sudah ambil banyak sekali duit ya, udah duitnya, tenaganya, pikirannya ngumpul sini, tanda tangan, jatuhnya apa? Iuran lagi, hilang lagi duitnya. Lalu untuk makan habis duitnya. Jadi itu saudaraku ya, bahwasanya harta amanah atau yang ada yang dikejar-kejar itu sebenarnya ada. Ya betul adanya. Baik yang bentuknya fisik langsung. Ya. Yang ada maupun di dunia. Tetapi itu bukan untuk dibancak. Bukan untuk dibancaan, dirayahan. Ada sistem, ada pengaman dan rapih sekali. Jadi untuk saudaraku semua yang tidak berhak atau untuk kita yang tidak berhak terkait dengan sistem itu, tunggu saja nanti ada sistem yang mengatur. Betul. Jadi gini saudaraku, nggak usah semua jadi panitia. Ya kan? Nggak usah semua jadi panitia zakat, nggak usah lah. Kalau memang nggak ada akses, kalau memang bukan ditunjuk oleh panitia the owner, lebih bagus menunggu di rumah diberi. Karena zakat itu untuk kesejahteraan, baik yang memang sangat membutuhkan atau untuk umum. Nah, karena ini adalah rewardnya Gustine terhadap kehidupan. Ya pasti dapat semua. Nah, kenapa sekarang ini kok nggak merata? Ya karena gunungnya dikeruk. Alamnya dirusak hanya untuk kepentingan pribadi dan golongan. Itu yang gunung tambah diurukan tambah banyak, yang lembah dikeruk. Nah, orang-orang kecil jadi sengsara, yang makmur malah hanya kelompok tertentu. Maka kemarin ada Mr. Corona, itu nanti beda lagi ya, oke ya. Begitu saudaraku ya. Jadi terkait IM, M1 kemudian harta yang ada di sistem World Bank atau yang ada di sistem lokal. Yang lokal yang dipetik dan sebagainya itu nyata. Nanti kita bahas yang ada di tataran dunia. Benar. Lebih detailnya polanya. Yang penting polanya dulu ya. Supaya informasinya tidak simpang siur. Betul. Terima kasih, tetap tingkatkan iman amal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.